Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aini dengan NIM 2305388 dan mata kuliah Ekonomi Regional. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3, yang dimana materi pertemuan 1 yaitu tentang konsep ekonomi regional. Nah, ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang memasukkan unsur lokasi atau ruang ke dalam analisis ekonomi. Nah, dalam ekonomi murni, kita sering bicara tentang penawaran dan permintaan, tanpa peduli di mana transaksi itu terjadi. Ekonomi regional muncul untuk mengatasi hal tersebut dengan prinsip bahwa lokasi menentukan nilai. Selanjutnya, persoalan tentang ekonomi regional. Persoalan ini biasanya muncul karena distribusi sumber daya alam dan manusia yang tidak merata di permukaan bumi. Contohnya, yang pertama ketimpangan wilayah. Ini adalah isu klasik di mana suatu wilayah tumbuh sangat cepat, sementara wilayah lain tertinggal. Selanjutnya, masalah aglomerasi. Ini adalah ketika semua industri berkumpul di satu tempat demi efisien, muncul masalah baru seperti kemacetan parah, tingginya harga tanah, dan polusi. Yang ketiga, migrasi dan urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk yang tidak terkendali dari desa ke kota karena perbedaan upah wilayah. Hal ini menyebabkan pengangguran terselubung di kota dan kekurangan tenaga kerja produktif di desa. Selanjutnya, ketergantungan wilayah. Ini adalah daerah penghasil bahan baku seringkali terjepit oleh daerah industri karena nilai tambah selalu terjadi di daerah industri, bukan di daerah asal bahan baku. Yang ketiga yaitu peran ekonomi regional. Perannya yang pertama yaitu menentukan sektor unggulan. Nah, melalui analisis seperti location, queen, apa ini? Materi yang ketiga yaitu peran ekonomi regional. Yang pertama, menentukan sektor unggulan. Melalui analisis lokasi, ilmu ini membantu daerah mengetahui produk apa yang paling kompetitif untuk diproduksi agar bisa diekspor ke luar daerah. Selanjutnya, perencanaan tata ruang yang terintegrasi. Itu membantu menyusun rencana tata ruang wilayah atau RT/RW agar pembangunan industri tidak menabrak kawasan lindung atau pemukiman. Selanjutnya, intervensi pemerintah. Jika terjadi ketimpangan, peran ekonomi regional adalah meluruskan atau merumuskan kebijakan seperti pemberian intensif pajak bagi investor yang mau masuk ke daerah terpencil atau pembangunan infrastruktur penghubung. Selanjutnya, mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Itu memastikan pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tapi juga menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut. Untuk materi pertemuan kedua itu tentang ukuran-ukuran ekonomi regional. Nah, ukuran-ukuran ekonomi regional itu adalah sekumpulan indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur besaran, kinerja, serta tingkat kemakmuran suatu wilayah administrasi tertentu. Untuk mengukur kekuatan dan perkembangan ekonomi suatu wilayah, para ekonom menggunakan beberapa indikator kuantitatif utama. Yang pertama yaitu produk domestik regional bruto atau PDRB. Yang kedua, pendapatan per kapita regional. Dan yang ketiga, tingkat ketimpangan. Selanjutnya, indeks kemahalan konstruksi. Eh, Selanjutnya itu struktur ekonomi regional. Pada struktur ekonomi regional menunjukkan komposisi atau resep penggerak ekonomi sebuah daerah. Secara umum dibagi menjadi 3 sektor besar. Yang pertama, sektor primer, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Yang kedua, sektor sekunder, industri pengolahan, listrik, gas, air bersih, dan konstruksi. Yang ketiga, sektor tersier, perdagangan, transportasi, perhotelan, perbankan, dan jasa-jasa lainnya. Selanjutnya, kita masuk pada pertemuan ketiga, yaitu tentang lokasi dan aglomerasi. Teori lokasi adalah teori dalam ilmu ekonomi regional yang menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu kegiatan ekonomi, khususnya industri, memilih lokasi tertentu untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya.
Fokus utama teori ini adalah efisiensi biaya produksi dan distribusi, terutama biaya transformasi, tenaga kerja, dan kedekatan dengan pasar. Selanjutnya, lokasi industri. Lokasi industri adalah tempat suatu kegiatan produksi dilakukan. Pemilihan lokasi sangat strategis karena mempengaruhi biaya produksi, distribusi, akses pasar, dan keuntungan jangka panjang. Selanjutnya, faktor-faktor penentu lokasi industri. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Jika industri cenderung berkreasi dekat dengan sumber bahan baku, jika bahan bakunya bersifat berat, biaya transformasinya tinggi, serta bahan bakunya mudah rusak. Selanjutnya, kedekatan dengan pasar. Industri yang menghasilkan barang konsumsi cenderung mendekati pasar. Yang ketiga, tenaga kerja. Industri padat karya lebih mempertimbangkan upah rendah, sebaliknya industri teknologi tinggi lebih mempertimbangkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja dibandingkan upah murah. Selanjutnya biaya transformasi. Wilayah dengan pelabuhan, jalan tol, dan bandara cenderung lebih menarik bagi industri. Selanjutnya infrastruktur dan energi. Tanpa infrastruktur memadai, biaya produksi meningkat karena terjadi inefisien. Selanjutnya kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat mempengaruhi lokasi industri. Yang ketujuh yaitu faktor lingkungan dan sosial. Saat ini faktor berkelanjutan semakin penting dalam keputusan lokasi industri. Nah, materi yang selanjutnya itu aglomerasi. Aglomerasi industri adalah pengelompokan kegiatan ekonomi atau industri dalam satu wilayah tertentu untuk memperoleh keuntungan bersama. Manfaat dari aglomerasi yaitu yang pertama, skala ekonomi. Ketika banyak perusahaan berkumpul, maka biaya produksi rata-rata menurun. Penggunaan fasilitas bersama menjadi efisien, serta volume produksi meningkat. Selanjutnya, eksternalisasi positif. Perusahaan mendapat manfaat dari keberadaan perusahaan lain tanpa harus membayar langsung. Yang ketiga, eh, efisiensi biaya transformasi dan logistik. Jarak antar perusahaan dekat, maka biaya distribusi rendah dan waktu produksi lebih cepat. Selanjutnya, peningkatan daya saing wilayah. Wilayah yang memiliki peningkatan daya saing wilayah, yaitu wilayah yang memiliki klaster industri cenderung tumbuh lebih cepat dibanding wilayah tanpa konsentrasi industri. Selanjutnya, peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Konsentrasi meningkatkan permintaan tenaga kerja, aktivitas ekonomi lokal, dan pertumbuhan sektor pendukung. Selanjutnya, ini ada 5 soal esai untuk pertemuan keempat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.